Kak Adam, supaya bisa menjadi UI UX designer, boleh diceritain nggak apa aja sih yang perlu dilakukan? Yang paling penting sih kita udah pernah belajar fundamental desain ya Mbak. Nah dari situ kita tinggal belajar cara user research, analisa produk, analisa masalah. Kita bisa pelajarin semuanya dari YouTube atau kelas UI UX bootcamp. Nah, Kak Adam, kalau yang desain nih, terkait dengan desain tuh gambarnya itu harus kayak anak-anak seni rupa gitu nggak sih? Apa beda sih, Kak? Enggak sih Mbak, nggak harus artistik, nggak harus mengikuti seni rupa gitu. Karena di UI UX ini udah ada pakemnya sih Mbak sebenarnya. Udah jelas gitu. Kita bikin ini ukurannya segini, tapi disesuaikan sama kebutuhannya sih. Oh, oke. Jadi udah, ya tadi yang kamu bilang fundamental dasar itu kayak udah ada desain fundamental yang bisa dikembangin dari situ gitu ya, ada maksudnya. Oke. Nah, jadi untuk menjadi UI UX designer, ketika misalnya ini berkaitan sama desain, nggak harus anaknya itu pintar banget gambar kayak, bukan harus pintar banget sih, nggak harus apa ya, gambarnya tuh nggak harus kayak anak seni rupa gitu kan ya istilahnya. Oke. Nah, dari pekerjaan dan profesinya Kak Adam nih, kalau dari orang tua gitu mendukung nggak Kak Adam dengan profesi Kak Adam saat ini? Alhamdulillah orang tua saya sih selalu mendukung aja sih Mbak. Soalkan yang saya kerjain tuh yang baik-baik dan halal-halal aja. Oke. Dan inputnya halal, outputnya juga harus halal gitu ya Kak Adam ya. Nah, ketika bekerja sebagai UI UX designer di profesi Kak Adam ini, kendala yang paling sering terjadi itu apa Kak Adam yang biasanya dihadapin Kak Adam? Kalau yang paling sering saya hadapin sih kreatif block sih Mbak. Maksudnya gimana tuh? Momen pas kita udah nggak bisa mikir lagi, ide-ide udah buntu gitu Mbak. Tapi ya mau nggak mau kita harus segera keluar dari kendala itu sih Mbak. Nah, kalau misalnya buntu, nggak ada inspirasi atau stuck gitu ya dalam mengerjakan project gitu, yang dilakukan Kak Adam untuk nyari inspirasi gitu ngapain Kak Adam? Kalau lagi kreatif block gitu sih saya biasanya refreshing sih, kayak berdiri, bergerak gitu, tinggalin kerjaan sebentar, terus kadang juga buka-buka internet buat nyari-nyari referensi gitu kan. Oke. Nah, berarti apa ya, inspirasi bisa dilakukan dengan cara masing-masing gitu ya Kak Adam ya, cara inspirasinya. Nah, kemudian nih kalau dari sisi desainnya sendiri juga biasanya udah punya apa ya, kayak udah punya pakem sendiri-sendiri sama udah punya apa ciri khas sendiri-sendiri gitu nggak sih tiap UI UX designer ini gitu? Iya sih Mbak, punya. Sebenarnya kita juga ngikutin brand guidelines dari kliennya juga sih Mbak. Kayak warna dari klien tuh maunya apa, terus udah ada briefnya gitu lah Mbak. Oke. Untuk generasi Z nih dan untuk para orang tua gitu dari generasi Z, pesan untuk mereka supaya mereka tetap optimis nih dalam mengejar cita-cita itu bagi Kak Adam tuh apa sih, boleh di-share nggak? Konsisten aja sih sama apa yang kita sukain, pelajarin terus sama apa yang kita minati. Jadi pada saat kita udah butuh untuk bekerja, jadi kita percaya diri aja sama skill yang kita punya gitu kan, karena sebelumnya kita udah pelajarin semuanya.